Puji Tuhan, haleluya. Seri pembacaan The Purpose Driven Life hari ke-19, mengembangkan komunitas. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Yakobus 3 ayat 18. Komunitas membutuhkan komitmen. Hanya Roh Kuduslah yang dapat menciptakan persekutuan sejati di antara orang-orang percaya. Tetapi Ia mengembangkannya dengan pilihan dan komitmen yang kita buat. Paulus menunjukkan tanggung jawab ganda ini ketika ia berkata, "Kamu dipersatukan dengan damai sejahtera oleh Roh Kudus." Jadi berusahalah untuk melanjutkannya bersama dengan cara itu. Diperlukan kuasa Tuhan dan usaha kita untuk menghasilkan komunitas Kristen yang penuh kasih. Sayangnya, banyak orang tumbuh dalam keluarga-keluarga dengan hubungan yang tidak sehat. Jadi mereka tidak mempunyai keterampilan berhubungan yang diperlukan oleh persekutuan yang sejati. Mereka harus diajarkan bagaimana bergaul dan berhubungan dengan orang-orang lain dalam keluarga Allah. Untunglah banyak ajaran tentang cara berbagi hidup bersama dalam perjanjian baru. Paulus menulis, "Semuanya itu kutuliskan kepadamu, supaya engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran." Jika Anda bosan pada persekutuan yang palsu serta ingin mengembangkan persekutuan yang sejati dan komunitas yang penuh kasih dalam kelompok kecil, kelas sekolah minggu, dan gereja Anda perlu membuat pilihan-pilihan yang sulit dan berani menghadapi resiko. Mengembangkan komunitas memerlukan kejujuran. Anda harus cukup peduli untuk mengatakan kebenaran dengan kasih. Walaupun Anda lebih suka memoles atau mengabaikan suatu persoalan, meskipun jauh lebih mudah untuk bersikap diam ketika orang lain di sekitar kita menyakiti diri mereka sendiri atau orang lain dengan pola kelakuan yang penuh dosa, itu bukanlah sikap yang mengasihi. Kebanyakan orang tidak mempunyai seorang yang cukup mengasihi dalam kehidupan mereka untuk memberitahukan kebenaran walaupun menyakitkan, sehingga mereka melanjutkan jalan-jalan mereka yang menghancurkan diri sendiri. Sering kita mengetahui apa yang seharusnya dikatakan kepada seseorang, tetapi rasa takut kita menghalangi kita untuk mengatakannya. Banyak persekutuan yang disabotase oleh rasa takut. Tidak ada yang mempunyai keberanian untuk bersuara dalam kelompok itu ketika kehidupan seorang anggota mereka berantakan. Alkitab mengajarkan kita untuk berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, karena kita tidak dapat mempunyai komunitas tanpa keterus-terangan. Salomo berkata, "Jawaban yang jujur adalah tanda persahabatan yang sejati." Kadang-kadang ini berarti cukup peduli untuk dengan kasih menuntut pertanggungjawaban seseorang yang melakukan dosa atau dicobai untuk berdosa. Paulus berkata, "Saudara-saudaraku, jika seorang dalam kelompokmu melakukan sesuatu yang salah, kamu yang rohani seharusnya datang kepadanya dan dengan lemah lembut menolongnya untuk menjadi kembali benar." Banyak persekutuan gereja dan kelompok kecil tetap bersifat dangkal karena mereka takut pada konflik. Ketika masalah yang dapat menyebabkan ketegangan atau ketidaknyamanan muncul, masalah itu segera dipoles untuk memelihara rasa damai sejahtera yang palsu. Jangan goyang perahu, masuk dan mencoba menyetrika sayap-sayap kusut semua orang sehingga masalah itu tidak pernah terselesaikan. Dan semua orang hidup dalam rasa frustasi
yang tersembunyi. Setiap orang mengetahui masalah itu, tetapi tidak ada yang membicarakannya secara terbuka. Ini menimbulkan lingkungan yang tidak sehat, yang penuh rahasia di dalam gosip berkembang subur. Solusi Paulus jelas, tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi kepura-puraan. Katakanlah kebenaran kepada sesama. Lagi pula dalam tubuh Kristus, kita semua saling terhubung. Jika engkau berbohong kepada yang lain, akhirnya engkau berbohong pada dirimu sendiri. Persekutuan yang sejati, entah dalam pernikahan, persahabatan, atau gereja, Anda tergantung pada keterus-terangan. Sebenarnya, lorong konflik itu adalah jalan menuju keakraban dalam hubungan apapun. Sebelum Anda cukup peduli untuk mengkonfrontasi dan menyelesaikan penghalang di bawahnya, Anda tidak akan pernah akrab satu dengan yang lain. Jika konflik ditangani dengan benar, kita akan tumbuh semakin dekat satu dengan yang lain melalui sikap menghadapi dan menyelesaikan perbedaan kita. Alkitab berkata, pada akhirnya orang lebih menghargai keterus-terangan daripada sanjungan. Sikap terus terang bukan berarti Anda bebas untuk mengatakan apapun yang Anda mau, dimanapun dan kapanpun. Ini bukanlah kekerasan. Alkitab berkata bahwa ada waktu dan cara yang tepat untuk melakukan segala sesuatu. Kata-kata yang asal keluar akan menimbulkan luka abadi. Tuhan memerintahkan kita untuk berbicara kepada satu sama lain dalam gereja sebagai anggota keluarga yang saling mengasihi. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Yang menyedihkan adalah bahwa ribuan persekutuan telah hancur karena tidak adanya kejujuran. Paulus harus menegur gereja Korintus karena sikap diam dan pasif yang membiarkan imoralitas di dalam persekutuan mereka. Karena tidak ada yang berani menuntut pertanggungjawaban. Ia berkata, jangan hanya memalingkan muka dan berharap masalah itu lenyap sendiri. Singkapkan dan hadapilah itu. Kehancuran dan rasa malu lebih baik daripada hukuman. Kamu menganggapnya sebagai hal kecil, tetapi seperti itu, kamu seharusnya tidak bersikap seolah-olah semuanya baik, padahal salah seorang anggotamu hidup secara cabul dan menyimpang, memberontak kepada Tuhan, atau kasar kepada teman-teman, mabuk-mabukan, atau menjadi tamak dan ganas. Kamu tidak dapat membiarkan semua itu begitu saja. Menganggap semua kelakuan itu dapat diterima. Aku tidak bertanggung jawab atas apa yang dilakukan orang luar. Tetapi bukankah kita mempunyai tanggung jawab atas mereka yang ada dalam komunitas orang percaya? Mengembangkan komunitas memerlukan kerendahan hati, merasa penting, rasa cepat puas, keangkuhan yang keras kepala akan menghancurkan persekutuan lebih cepat dibandingkan hal lainnya. Keangkuhan membangun tembok di antara sesama. Kerendahan hati membangun jembatan. Kerendahan hati adalah minyak pelumas yang melancarkan dan melembutkan hubungan. Karena itu Alkitab berkata, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Pakaian yang tepat untuk persekutuan adalah sikap rendah hati. Sisa ayat di atas berbunyi, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ini adalah alasan lain bagi kita untuk merendahkan hati. Keangkuhan menghalangi anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, yang kita perlukan untuk bertumbuh, berubah, menyembuhkan, dan membantu orang lain. Kita menerima anugerah Tuhan dengan merendahkan hati dan mengakui bahwa kita memerlukannya. Alkitab berkata bahwa saat kita bersikap angkuh, kita hidup dalam perseteruan dengan Tuhan. Itu adalah cara hidup yang bodoh dan berbahaya. Anda dapat mengembangkan kerendahan hati dengan cara praktis
mengakui kelemahan Anda, sabar dengan kelemahan orang lain, terbuka untuk dikoreksi, dan memberikan perhatian kepada orang lain. Paulus menasihati, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Paulus menulis kepada orang-orang Kristen di Filipi, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kerendahan hati bukanlah menganggap diri sendiri rendah, melainkan tidak terlalu memikirkan diri sendiri. Kerendahan hati lebih memikirkan kepentingan orang lain. Orang-orang yang rendah hati sangat terfokus pada melayani orang lain. Mereka tidak terlalu memikirkan diri mereka sendiri. Mengembangkan komunitas memerlukan sikap hormat. Menghormati adalah menghargai perbedaan kita, menghormati perasaan orang lain, dan sabar terhadap orang yang menjengkelkan kita. Alkitab berkata, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Paulus berkata kepada Titus, umat Tuhan seharusnya berhati besar dan sopan santun. Dalam setiap gereja dan setiap kelompok kecil, setidaknya pasti ada satu orang yang sulit dihadapi. Biasanya lebih dari satu. Orang-orang ini mungkin mempunyai kebutuhan emosional khusus. Mereka tidak aman, menjengkelkan, atau mempunyai sangat sedikit keterampilan sosial. Anda dapat menyebut mereka sebagai orang-orang yang membutuhkan anugerah ekstra. Tuhan menaruh orang-orang seperti ini di tengah kita untuk kebaikan mereka dan kita sendiri. Mereka adalah kesempatan untuk bertumbuh dan ujian bagi persekutuan. Apakah kita akan mengasihi mereka sebagai saudara dan memperlakukan mereka dengan baik? Dalam sebuah keluarga, penerimaan tidak didasarkan pada apakah Anda cukup pandai, cantik, atau berbakat, melainkan pada fakta bahwa kita memang saling memiliki. Kita membela dan melindungi keluarga. Seorang anggota keluarga mungkin saja sedikit bodoh, tetapi ia adalah salah seorang dari kita. Alkitab berkata, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Sebenarnya kita semua mempunyai sifat khusus dan menjengkelkan, tetapi komunitas tidak ada hubungannya dengan kecocokan. Dasar persekutuan kita adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kita adalah keluarga. Kunci untuk bersikap sopan santun adalah memahami latar belakang orang lain. Pelajarilah riwayat hidup mereka. Ketika Anda tahu apa saja yang telah mereka lewati, Anda akan bersikap lebih pengertian. Anda tidak lagi berpikir berapa jauh lagi mereka harus melangkah, tetapi berapa jauh mereka telah melangkah walaupun mereka mengalami luka-luka itu. Bagian lain dari kesopanan adalah tidak meremehkan keraguan orang lain, walaupun Anda tidak merasa takut pada sesuatu. Tidak menjadikan perasaan takut itu tidak berlaku. Komunitas yang sebenarnya terjadi ketika orang tahu bahwa cukup aman bagi mereka untuk berbagi keraguan dan rasa takut mereka tanpa dihakimi. Mengembangkan komunitas membutuhkan kemampuan memegang rahasia. Hanya dalam lingkungan yang aman, penerimaan yang hangat, dan kerahasiaan yang terjagalah orang akan mau bersikap terbuka dan berbagi luka-luka. Kebutuhan dan kesalahan mereka yang terdalam menjaga kerahasiaan tidak berarti diam ketika saudara Anda berdosa. Itu berarti bahwa apa yang dibagikan dalam kelompok perlu tetap dijaga dalam kelompok, dan kelompok itu perlu menghadapinya, bukan menggosipkannya dengan orang lain. Tuhan membenci gosip, terutama jika itu disamarkan sebagai permintaan doa untuk orang lain. Tuhan berkata, gosip disebarkan oleh orang jahat. Mereka menimbulkan masalah dan memutuskan persahabatan. Gosip selalu menimbulkan luka dan perpecahan, menghancurkan persekutuan,
dan Tuhan bersikap sangat jelas bahwa kita harus menuntut pertanggungjawaban mereka yang menyebabkan perpecahan di antara orang-orang Kristen. Mereka mungkin marah dan meninggalkan kelompok atau gereja Anda jika Anda menuntut pertanggungjawaban mereka tentang tindakan mereka yang memecah belah. Tetapi persekutuan dalam gereja lebih penting daripada pribadi manapun. Mengembangkan komunitas memerlukan frekuensi. Anda harus secara teratur dan sering berhubungan dengan kelompok Anda agar dapat membangun persekutuan yang sejati. Hubungan membutuhkan waktu. Alkitab berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita harus mengembangkan kebiasaan bertemu bersama. Kebiasaan adalah sesuatu yang sering Anda lakukan, bukan kadang-kadang saja. Anda harus meluangkan waktu dengan orang lain, banyak waktu untuk membangun hubungan yang mendalam. Inilah yang menyebabkan persekutuan di banyak gereja begitu dangkal. Kita tidak meluangkan cukup waktu bersama, dan waktu yang memang kita luangkan biasanya untuk mendengarkan satu orang berbicara. Komunitas tidak dibangun di atas kenyamanan. Kita akan bertemu hanya kalau aku ingin, tetapi berdasarkan keyakinan bahwa saya membutuhkannya untuk kesehatan rohani. Jika Anda ingin mengembangkan persekutuan sejati, itu berarti pertemuan bersama walaupun Anda merasa tidak menginginkannya, karena Anda percaya bahwa itu penting. Orang-orang Kristen pertama bertemu bersama setiap hari dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Persekutuan memerlukan investasi waktu. Jika Anda adalah anggota sebuah kelompok kecil atau kelas, saya mendorong Anda untuk membuat kelompok perjanjian yang mencakup 9 karakteristik persekutuan Alkitabiah. Kita akan berbagi perasaan kita yang sebenarnya, keautentikan, saling memberikan dorongan, kebersamaan, saling mendukung, simpati, saling mengampuni, belas kasihan, menyatakan kebenaran dalam kasih, kejujuran, mengakui kelemahan, kerendahan hati, menghargai perbedaan, kesopanan, tidak bergosip, menjaga kerahasiaan, dan kelompok menjadikan prioritas kita frekuensi. Jika Anda perhatikan daftar karakteristik itu, memang jelas mengapa persekutuan sejati begitu jarang terjadi. Itu berarti melepaskan pementingan diri sendiri dan keegoisan kita agar menjadi saling tergantung. Tetapi manfaat dari berbagi hidup bersama mempunyai bobot yang jauh lebih besar dari harga yang harus dibayarkan, dan itu mempersiapkan kita untuk surga. Hari ke-19, merenungkan tujuanku. Pokok renungan: komunitas membutuhkan komitmen. Ayat hafalan: demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. 1 Yohanes 3 ayat 16. Pertanyaan untuk direnungkan: bagaimanakah aku dapat membantu mengembangkan karakteristik komunitas yang sejati dalam kelompok kecilku, dalam gerejaku? Puji Tuhan, haleluya.